Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Ananda semua, pembahasan materi kita yaitu mengenai perumusan dasar negara. Ananda semua, dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kukuh bangunan tersebut. Begitu juga dengan negara. Untuk mendirikan negara yang kuat, maka harus mempunyai dasar negara yang kuat. BPUPKI. Kepanjangan BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pendirian BPUPKI diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Sidang pertama ini membahas tentang dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Sidang kedua ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua BPUPKI Dr. KRT Radjiman Widyudiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. 3 tokoh perumus Pancasila. 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Muhammad Yamin juga menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Adapun usulan dari Supomo mengenai rumusan dasar negara: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno menamakan rumusan dasarnya tersebut dengan Pancasila atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Kemudian, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Panitia kecil ini bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini membentuk lagi satu panitia kecil yang berjumlah 9 orang dan dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945,
Panitia 9 berhasil mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta menuai kritikan pada sila pertamanya. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa bermusyawarah untuk menggantikan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ananda semua, sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.